Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali lagi di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan Susi, siapa yang kangen dengan duet antara Susi Pujiastuti dan Kiki Saputri? Nah, tim Susi Cek Ombak juga kangen loh. Di episode kali ini, Susi Cek Ombak akan menyajikan kompilasi duet seru antara Susi Pujiastuti dan Kiki Saputri di beberapa episode. Sebagai pembuka, Susi Pujiastuti dan Kiki mau ajak kalian ke Lombok untuk belajar membuat kain tenun. Ada cerita menarik loh dari alat pembuat kain tenun ini. Apakah itu? Yuk kita saksikan sama-sama. Ya, kita lihat tenun Lombok, Desa Sukarare. Sukarare. Kita pengen tahu informasi apa di balik kecantikan kain tenun ya, Bu. Halo. Dengan kakak siapa, Kak? Ita. Kak Ita. Kalau di sana ibu siapa, Ibu? Ibu Yanti. Dengan Ibu. Saya sebelum ketemu ibu ini ada belajar tentang tenun. Katanya tenun di Lombok ini sangat penting. Kenapa begitu penting? Iya. Ya, karena Terutama untuk perempuan. ya, biar tradisi kita tidak punah gitu. Oh iya, betul. Ini kan udah dari Oke. keturunan nenek moyang kita. Oke. Ya. Tradisi tidak punah, terus katanya juga sebagai prasyarat kalau mau nikah. Iya, benar. Ya, kalau belum bisa nenun kita nggak dikasih nikah. Bukannya nggak boleh, tapi nggak dikasih dulu. Oh. Ya. Untuk sama orang tua. Heeh. Kenapa begitu? Ya, karena kita kalau yang laki-laki kita kan pergi ke sawah. Jadi yang perempuan itu Wajib menenun. Wajib menenun. Oke. untuk menghitung membantu suami. Iya. Satu kain tenun ini satu motif bisa berapa bulan? Tergantung dari bambunya yang di sini. Semakin banyak bambu di sini, motifnya semakin sulit dan Bambu ini prosesnya warna semakin kan, lama. jadi setiap urutan ini satu warna. Ya, Oh, ini penentuan motif. Semakin Ya. banyak bambu, semakin sulit motif, semakin Ya. lama juga pembuatan. Oke. Berarti ini juga kreativitas, imajinasi juga diperlukan dan Ya. ketelatenan ya. ya. Motif itu digambar dulu Nah, di kertas. langsung dari imajinasi kayak sambil menghayal. Nah di Lombok ini masih banyak yang menenun tidak atau makin berkurang? Kalau di Desa Sukarare itu masing-masing rumah punya tenun alat tenun Masih seperti dan ini. mereka masih produksi. Ya, Tapi manual ya alatnya, belum ada mesin. manual. Ki, Kita ini di sini satu hal itu kita penting ini pemirsa, kawan Susi. Kita ini harus menjaga budaya handicraft seperti Yes. ini karena ini adalah ya satu kebudayaan yang luar biasa yang mestinya generasi ke generasi harus bisa melihat ini. Jadi disinilah peran pemerintah dalam menjaga keberadaan mereka terus-menerus ada dan bisa berkarya dengan tentunya mengapresiasi barang ciptaan karya-karyanya ini, tenunannya ini. Saya tertarik sama ini, Bu. Ya Dua itu yang ini, bagus Bu. sekali ya, itu yang kuning warnanya sama ini nih. Bentar, saya mau tanya. Saya tuh tertarik sekali Yang tadi. kuning satu lagi tuh. Iya. Nah, bagus aku suka tuh. Nah, boleh nggak Kak Nah. Ita, Ibu Yanti? Kak Ita sebelum ini berhenti sebentar ya, Ya, bisa ya. kasih tunjuk. Kalau ini apa? Ini motif apa Ini namanya? nama motifnya motif Subhanallah. Subhanallah. Kok mirip-mirip Subhanallah Subhanallah gitu? Iya. Ya, saking lama prosesnya, jadi orang tua kami dulu mengasih motif Subhanallah. Subhanallah dari kata. Dari asal kata Subhanallah. Anallah. Ini berapa Tapi bulan ini memangnya rumit selesai? sekali ya. Yang ini 2 bulan. Pakainya seperti kain biasa atau Permisi bagaimana? ya, saya turun dulu ya. Boleh. Ya. Nanti setelah itu saya juga mau coba ajarin ya, ya, bentar sebentar ya. saya ajarin nanti. Ih, cantik sekali, Bu. Cara memakainya kita juga punya tradisi. Oh, ada tekniknya ya, Ya. ada ini ya. Permisi. Oh ininya di Ya. birunya di dalam, kalau orang Jawa birunya di luar. Oh iya, aku mau dong Kak Ita, Oh boleh? ya. Nah saya nanti mau belajar tenun, aku mulai duduk ya. Ibu bisa nggak pakai ini? Jadi Wah harus jangan ada langsing syarat tenun. perutnya, kawan Susi. Kalau nggak langsing nggak bisa nih jadi penenun. Makanya warga desa Sukarare nggak ada yang buncit kayak saya, Bu. Dan kita selalu pakai ikat pinggang yang iya. gini. Oh. Kok mau langsing perut ini diikat nanti? Oh iya. Stres lo, nggak usah ke salon kayak begini.
Sih kayak tak jelas Ya, sih. dari sini aja ya. Oh gini. Lembek tapi Keras. keras. Lembek tapi keras gini. Lembek tapi keras. kayak gini. orang Padang aja tak kurung tapi di luar. Bagaimana ini lembek tapi keras? Set gini. Kayak gini. Nah, kayak gini. Mohon maaf, Terlalu biasa keras. nenggelamin kapal jadi aduh. sorry. 3. Gitu. Gini. Permisi ya. Masih terlalu keras Gini, tuh. biar lembek tapi keras. Gitu kan? Oh 3 kali. Nah, 2. tekniknya udah Baru ketemu 2. kan? 2, 3. Oke. Terus ini Sekarang kita ambil motifnya yang ini. yang putih. Nah, Oke. ini nggak usah dipegang. Ini dikeluarin. Oh, ini dikeluarin dulu. Sini Bu. Oh, Soki. Nah, fungsi yang ini nggak usah ke bawah. Oh, Jadinya menusuk. oke. Kalau di Lombok ini senjatanya perempuan. Oh iya Jadi benar. kalau suami Kalau- macam-macam, Ya, Bu katanya kalau kena ini nggak ada obatnya Bu. ya karena ini udah disumpah sama nenek moyang kita. oh, Jadinya walaupun mau dokter Jepang, mau dokter Belanda, nggak mungkin bisa nyembuhin kalau udah kena ini. Oh iya. Ya. Lalu Nah, gimana? masukin ya, Bu. Nah, ini pegangnya. Masukin Oke. ke yang ini. Pelan-pelan. Udah Nggak usah disumpah guys. udah tadi. pukul kayak tadi. Oh, dipukul. Ya. Lembut tapi Ya udah, sekarang majuin yang ini. Oke. Nah, masukin motif. luar biasa ya. Bisa nih, tuh. Oh, Posisi tangannya seperti ini. oke. Dorong. Hop. Nggak usah terlalu. Taruh. Yang ini dilepas, satu yang dipegang. Nah, kayak gini. Ih, ibu bisa loh, ibu loh. Bu Ita, terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi ilmu, dan satu pengalaman luar biasa. Nah, kawan Susi, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan Susi, membuat kain tenun butuh kesabaran dan ekstra teliti. Salut untuk para pengrajin kain tenun. Di Indonesia itu satu terobosan yang saya kira cukup berani dengan memakai logika walaupun tidak ada background hukum gitu loh. Iya, soalnya kalau lawan mafia, Bang, dengan Ya. cara-cara normatif, ya habis kita kalah. Sekarang kita duduk di sofa enak nih Bu, di auditorium Ibu, kita sambil ngobrol sama siapa gitu, enak kali Bu? Kita telepon teman lama. Boleh. Ya. Silakan Ibu, ditelepon Oke, kawan ada lama teman Ibu. lama. Siapa nih kawan Coba. lama Ibu? Nah, saya nih karena dari kemarin sekretarisnya tuh minta bolak-balik untuk kita ngobrol di platformnya, namanya Bang Hotman. Oh, Hotman, lelaki panas. Hotman, Bu, Hotman. Hotman bukan Hotman Paris. Oh, Hotman Paris. Iya. Itu loh yang terkenal mobilnya. Tahu. Mahal-mahal. Orang gitu. kaya Bu, orang kaya. Iya. It's Nah dia tuh pernah komen katanya saya nih lebih pintar dari profesor kata dia. Gara-gara? Profesor hukum karena saya tuh menganggap kapal itu pelaku kejahatan bukan cuma alat kejahatan tapi pelaku. Tuh. Kita telepon aja beliau Bu, biar Ya, lebih jelas. oke kita telepon. Halo Bang Hotman. Ya, Ya, apa kabar? Nah, itu dia. Halo. hei Bu Suti, Iya. tumben Ibu kangen ya sama saya. Ya, kemarin sudah gangguin Pak Gub itu beberapa teman bekas kolega menteri. Sekarang gangguin Bang Hotman yang agak aneh dibanding yang lain. Siap Bu kalau Apa Ibu kabar? Apa Baik kabar? Bu, baik. Sehat ya Bang Hotman ya. Ya, kegiatannya apa Sehat di saja rumah, Bang kerja di selama rumah. pandemik ini Bang? Kerjaan tetap membeludak karena saya kan spesialis bidang bisnis dan finance. Jadi bencana corona ini berakibat fatal terhadap berbagai perusahaan.
Jadi yang datang ke saya itu dari pihak perbankan maupun dari pihak pengusaha, semuanya berlomba-lomba meminta nasihat hukum. Berarti kalau banyak pengusaha terkena dampak COVID, kalau buat Bang Hotman berkah ya? Ya dari segi bisnis iya, karena biar bagaimanapun kan orang akan mencari kualitas. Ya. Itu yang saya tiru, Bu. Selalu percaya Betul. saya nih berkualitas, Betul. saya nih hebat. Nah, confident Benar. ini yang harus kita tularkan ke seluruh anak-anak muda. Betul. Anak-anak milenial biar nanti jadi pengacara-pengacara hebat kayak Bang Hotman. Ya amin. Gitu. terkait tadi yang Ibu pernah bilang, katanya Bang Hotman pernah komen. Oh iya, tadi aku ngobrol sama Kiki cerita tentang Bang Hotman itu pernah ngomong di medsosnya kalau saya ini secara apa dalam penegakan hukum illegal fishing ini lebih hebat dari profesor karena pendapat saya gitu loh. Mungkin Iya, waktu itu saya ingat karena kapal itu kan menurut kata Ibu berkewarganegaraan tersendiri sehingga merupakan subjek hukum dan oleh karena itu bisa diadili dan dihukum di Indonesia. Itu satu terobosan yang saya kira cukup berani dengan memakai logika walaupun tidak ada background hukum gitu loh. ya. Itu waktu itu memang saya posting itu di Instagram saya. Iya, soalnya kalau lawan mafia, Bang, dengan Ya. cara-cara normatif, ya habis kita kalah. Ya Benar. cara-cara Benar. melawan mafia, apalagi ini transnational organized crime, di mana pelakunya dari beberapa negara, kapalnya juga berbendera banyak negara. Ya. Ya, cara satu-satunya harus out of the box, Yes. harus tidak normatif. Kalau normatif Jadi ya out kalah. of the box ya. Iya, kalah kita nggak bisa. Dan memang benar mereka berkewarganegaraan, Bang. Jual Benar. belinya pun harus jelas karena mereka adalah membawa flag of convenience namanya. Benar. Flag of convenience ini ya harus dengan cara-cara tertentu dan krunya juga dari banyak negara. Ini kejahatan serius sebetulnya yang harus diperangi oleh Indonesia. Saya ada pertanyaan, Bu. Ya. Dari seluruh kapal yang Ibu tenggelamkan, ada nggak yang diadili terlebih dahulu atau langsung Ibu tenggelamkan? Oh, semuanya diadili dulu, Bang. Kalau saya maunya langsung tenggelamkan, tapi intinya tidak ada. Tetap pengadilan cepat, jadi kita minta penetapan sebelum putusan, Bang. Oh begitu ya? Ya, jadi semua lewat keputusan pengadilan. Banyak orang pikir saya semena-mena, tidak. Semua lewat, kan kita ada Satgas. Satgas ini ada Jaksa Agung, ada Baharkam, ada Angkatan Laut, ada KKP. Semua bahu-membahu bareng-bareng. Kemudian ada dari Kejaksaan, kemudian ada dari Polair, ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dari TNI AL. Pengadilan mana waktu itu yang bikin penetapan? Ya tergantung wilayahnya. Biasanya penetapan wilayah Sulawesi Utara ya di Manado. Maksudnya pengadilan negeri? Pengadilan negeri, Bang. Ya, pengadilan negeri yang dekat dengan wilayah kejadian atau ditariknya kapal itu kemana. Selama karir Ibu sudah berapa kapal yang Ibu tenggelamkan? Kalau tidak salah ya 586, Bang. Dan mereka jadi rumah-rumah ikan. Secara bukan logika, secara hati nurani juga itu sangat adil. Mereka curi ikan, kembali jadi rumah ikan di dalam laut sana. Bahkan iya, beberapa tempat itu sekarang jadi tempat nelayan cari makan, mancing. Kalau untuk yang hobi diving itu mereka senang datang ke site-site begitu untuk diving. Dan itu satu-satunya jalan bikin takut, Bang. Betul. Karena kalau dilelang pasti dibeli dengan murah. Iya, iya. Ini saya dengar juga akan ada lelang 900 juta untuk 5 kapal asing yang dulu ditangkap waktu zaman saya. Itu murah banget, Bang, kalau itu benar kejadian. Artinya Menteri Pengganti Ibu tidak melanjutkan gaya Ibu main tenggelam kan? Ya, saya tidak bisa berkomentar. Setiap orang kan punya gaya masing-masing. Iya Bu. Emang waktu itu kan banyak orang netizen meminta Ibu mencalonkan diri waktu pemilu presiden kemarin. Dan nanti 2024 kira-kira
Ada minat nggak? Ya tidak bisa lah Bang. Apa yang membuat ibu tiba-tiba kok udah langsung nolak duluan? Ya tidak mungkin Untuk dicalonkan. Bang. Di negeri ini threshold itu harus 20% oleh partai besar. Saya ini tidak punya partai, tidak ikut partai mana-mana. Bikin aja Oh, ya, jadi Bang. ibu realistis ya? Ya realistis masa harus mimpi di siang hari ya, dianggap orang gila nanti, Bang. Tapi kalau secara undang-undang hukum yang Bang Hoton kan pasti menguasai betul sebagai seorang pengacara. Apakah langkah Ibu Susi menenggelamkan kapal sudah paling tepat atau ada cara lain yang lebih manusiawi atau Bang Hoton sangat setuju dengan langkah itu? Pertanyaan saya tadi sudah menjawab, apakah tindakan ibu itu didahului dengan penetapan pengadilan? Kalau sudah ada penetapan pengadilan ya sudah sah. Dan lagi pula Bang, itu tuh pemiliknya nggak mau nongol Bang. Itu kan Benar. ABK-nya ditahan, subsidiari misalnya dihukum ABK-nya, disuruh denda atau disuruh tahan. Ya akhirnya mereka biarin ditahan, akhirnya kita mesti kasih makan bertahun-tahun. Jadi ya illegal fishing ya tenggelamkan. Selama COVID-19 Tuh, sibuk apa, Pak? ngapain aja? Selain balas Twitter saya untuk nganter bansos ke masyarakat yang ngadu ke saya Iya, gitu. betul. Jadi kadang-kadang beliau terlalu sibuk. Iya. Masyarakat mungkin ngadu, nggak didengar. Lewat Ibu. Kalau kawan Susi menyaksikan Susi Cek Ombak dari awal, pasti tahu dong dengan episode 1 ini. Ya, ini adalah episode kedua Susi Cek Ombak yang turut mengundang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Wah, masa Ibu Susi Pujiastuti dipanggil nenek? Tapi tenang, selama ada Kiki Saputri, pasti Ibu Susi dibelain. Yuk kita saksikan sama-sama tayangannya. Ini kita mau ngapain sih Ibu? Udah cantik pakai ini. Aku pikir kita gangguin temen-temen. Oh ya tadi kan sudah Pak Anies sudah, Bu Hoton Pak Anies sudah. sudah, Bu Kofifa sudah. Satu lagi, Ganjar. Nah, langsung aja kita telepon ya Bu. Kita telepon ya. Oke. Oke, ya. Nah, nih Pak Ganjar Bu, ada Bu. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi sehat, Mbak Kiki sehat? Amin, Sehat, sehat alhamdulillah. Pak. Saya pagi ini mau gangguin sampean. Mau Oke, ngajarin betul. sampean ketahanan pangan. Nah. Dan bagaimana menyehatkan rakyat sampean. Gitu loh. Oke, ya. Nih, Ya, Nek. Oke, saya Nek. nenek. Wah, rambut merah milenial begini kok dibilang nenek. Nah, Oke, Tante. Baru dimulai acara. ini di-cut lo, bagian dia bilang nenek di-cut lo, nggak boleh ada lo. Ini apa nih? Ini tutut nih Pak. Oke, Nah. itu kelereng. Bukan. Pak, ini Tutut ini lo, tutut. Oh, siput. Ini termasuk jenis ikan. Di dalam proteinnya tinggi, kalsiumnya tinggi, fosfornya tinggi. Nah selama ini orang-orang biasanya ngolah dimasak oseng-oseng Iya, aja. oseng-oseng. Tetapi saya menemukan resep baru. Nah, jadi apa itu, Saya Tidak, Bu? jadikan topping pizza. Tapi sambil nunggu masak nih Pak, saya mulai ngulenin tepung. Saya Oke. pengen Bapak cerita. Ya. Supaya sharing, jangan cuma saya yang pikir kebosanan sendiri gitu loh. Bapak nih Oke. selama COVID-19 Tuh, sibuk apa Pak? ngapain aja? Selain balas Twitter saya untuk nganter bansos ke masyarakat yang ngadu ke saya Iya, gitu. betul. Jadi kadang-kadang beliau terlalu sibuk. Iya. Masyarakat mungkin ngadu, nggak didengar. Lewat Ibu. Nah, lewat saya sampein. Dia takut ditenggelamin. Iya. Takut ditenggelamin, jadi dia bales. Cara merespon persoalan masyarakatnya, kami ini cocok begitu. Tidak pakai birokrasi, tidak pakai banyak protokol, dan selesai. Dan bercanda-bercanda boleh. Boleh, karena itu boleh, tidak Pak. diharamkan. Yang penting pekerjaan selesai. Tapi saya senang hari ini yang diangkat makanan, hari ini angkat di gizi, hari ini yang diangkat ikan. Pada cerita itu sebenarnya ini ide Bu Susi ini ide inspiratif. Jadi Bu Susi kemarin kami biasanya kan orang ngasih telur gitu ya. Saya ganti, coba gizinya dipakai ikan.
Jadi ikan nelayan, iya ikan nelayan kemarin yang nggak laku itu udah tangkapannya kecil, harganya kok murah. Ada apa ini? Anggaran itu dipakai untuk beli ikan-ikan nelayan. Iya betul. Setuju. Gizinya lebih banyak gitu loh. Oke, jadi Gitu. betul Bu Susi. Jadi gini, akhirnya nih idenya Bu Susi ini kita laksanakan di Jawa Tengah kemarin. Jadi gizi yang biasanya dari ayam, yang biasanya dari telur, kita kasih ikan. Jadi saya borong ikannya nelayan, terus kemudian kita bagikan kepada mereka. 1 kilo daging sapi bisa dapat 4 kilo sampai 5 kilo ikan. Betul. Dan saya tambahin tidak hanya Anda makan ikan, tapi saya sampaikan pesan. Kalau Anda nggak mau makan ikan, Anda tahu di belakang ada Bu Susi. Ya. Makan ikan. Iya. Lemangan iwak tenggelamkan gitu kan. Nah, gitu. Jadi nggak usah belit-belit. Makan ikan apa tenggelamkan kamu? Itu udah pesennya langsung nyampe. Pakai bahasa pengembangan, pemberdayaan. Oh, poki doyo-doyo. Tak ngerti aku. Enhancement, empowerment, capacity building. Building ini apa? Gedung apa? Nah, gitu. Aduh, Pak, waktu itu sempat rame tuh waktu Bapak tertangkap kamera lagi marah-marah di airport karena banyak yang tidak melakukan physical distancing. Nah, pertanyaannya kalau saat itu Bu Susi yang melanggar, Bapak berani marah-marah juga nggak? Enggak lah, aku tuh orang yang paling mengerti, waspada. Yang jawab bukan Bapak loh, Ibu. Di bandara saya nggak marah-marah. Jadi kisi ceritanya, sehari sebelumnya kan bandara mulai latihan dibuka. Saya datang Mbak. Bisa datang, ternyata banyak. Saya nggak marah, saya cuma teriak aja. Bapak Ibu, ayo jaga jarak gitu. Maka kemarin haters di medsos marah-marah Mas Soyo. Ini gubernur marah-marah. Ya ilah, saya itu sebenarnya Mbak nggak akan teriak-teriak. Saya mau bisik-bisik, tapi kan nggak denger ya. Iya, banyak orang. orang. Jadi jangan salah spekulasi ya Pak. Pak, sampean boleh pakai saya sebagai bintang iklan, tidak jaga jarak, tenggelamkan. Oh iya benar. Sampean taruh tuh di airport tuh. Cari fotoku yang paling menyeramkan, boleh. Demi kesehatan masyarakat. Betul. Dan Susi ki dielek-elek yo ora apa-apa. Sing penting demi kebaikan masyarakat. Ya ini bentar lagi mateng, ini udah aku kasih tututnya. Loh, Nih loh Pak, dagingnya nih loh Pak. Nggak kelihatan udah mateng. Ini sudah. Ini mau saya panggang itu. Bu, itu dibumbuin apa Bu Susi? Bumbunya ini kalau aku sih karena senang pedas, aku kasih cabai rawit. Bumbunya kan ya cuma garam saja sama bawang putih tabur atau kalau suka bawang putih slice juga boleh. Tar Bu Susi. Itu Ini udah loh, mateng. masakannya udah mateng nih loh. Wow. Oke, itu kayak pizza ya? Jadi kayak pizza ya? Nih rasanya, Ki, lo mau coba? ya kasihan Pak Ganjar nggak bisa. Nih Pak. Aduh. Nyami. Tak kirim. Tapi nanti pulangnya kurir dibawain Ikan manyung. Manyung. Ya. Kita tuker-tukeran. Nanti kirim ya. Gak berani nggak kirim, takut ditenggelamkan. Pak, ini sumpah saya nggak bohong, ini enak banget. Saya pesen yang itu, pesen yang segede itu ya. Oke, beres. Makanan sehat, enak, murah, bergizi tinggi. Iya, betul. Mantap. Makasih banyak Pak Ganjar atas waktunya. Matur nuwun Pak Ganjar. Baik, Bu Susi, sehat terus bagi. Ya. So many things that banyak hal yang Kiki pelajari dari sosok Ibu Susi. Kiki sangat paham kenapa Ibu menjadi ibu yang sangat kuat sekarang, dicintai begitu banyak masyarakat. Karena memang Thank you. Kawan Susi, komedian juga manusia. Tidak selalu tertawa, tapi juga bisa menangis. Seperti pada episode Ever Love Stories, Kiki Saputri sempat menangis haru berkat kebaikan dan kehangatan sosok Ibu Susi Pujiastuti. Duh Kiki, sedihnya nular nih. Kawan Susi pasti ingin tahu dong kelanjutannya. Yuk kita saksikan sama-sama.
Alam di sekeliling kita sangatlah indah. Tapi tidak lengkap rasanya tanpa keluarga satu rumah. Bersama keluarga, kita tidak perlulah berpura-pura. Bersama keluarga, banyak hal yang begitu lepas kita bisa ekspresikan dan katakan. Kehadiran wabah membuat kita belajar dan sadar bahwa keluarga adalah investasi dari cinta yang paling dasar. Karena sesungguhnya orang yang paling miskin bukanlah semata-mata mereka yang tidak punya harta sebetulnya, melainkan mereka yang telah kehilangan kasih sayang dan kedekatan keluarganya. Dan aku di usia senja menjelang tua terus dan akan terus bersyukur masih memiliki mereka semua. Anak-anakku, cucuku, saudara-saudaraku semua. Mami mau telepon Kiki. Kiki kan sudah datang mestinya tadi. Kita ajakin sarapan sambil piknik sekalian lihat Nadine masak ya. Ya, bentar. Uti telepon, Mami telepon. Halo? Halo Ibu. Ki, mana? Ntar Bu, saya baru nyampe Bu. Ayo, ketinggalan. Ada lobster pate sama roti segar buatan anak-anak. Iya, tunggu saya Bu. Saya di sini. Oke. Hai. Apa kabar? Kawan-kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Yeay. Aduh Ibu setiap minggu sering yang ngelakuin piknik-piknik kayak gini. Ya, kalau di Pangandaran, kota kecil, mau kemana? Tidak ada mall. Jadi lebih baik ya kita makan enak. Apa yang kita bisa bikin sendiri, karena bakery juga di sini nggak ada. Oh iya. Jadi roti. Ini bikinan sendiri loh, Ki. Serius Bu? Iya, di sini. Kayak roti-roti luar negeri Bu? Iya. Lalu ini ada pate. Apa itu Bu? Pate nih, aku yuk cobain ya. Pate temennya jengkol Bu, pate. Pate ini cream cheese sama lobster direbus, di blender, dikasih paprika, kasih bumbu. Cobain. Coba ini makanan luar negeri ini ya guys, saya cobain ya. Ya, enak banget. It's so delicious, guys. Oh my God, how can you do that? Wow, I can speak English after eat this one. Coba makan ini kamu langsung bisa bahasa Inggris. Dasar Kiki. Ini hati-hati, ini program publik. Lo bilang begitu, nanti semua anak-anak pikir tidak usah belajar. Yang penting makan keju sama pate begini langsung bisa bahasa Inggris. Nggak mau malas nanti mereka belajar. Bu, itu apaan sih Bu? Enak. Kok banyak numpuk-numpuk Bu? Kita mau ngobrol-ngobrol. Kan kita tuh kumpul setahun paling 2 kali. Oh iya. Dan tidak selalu tempatnya sama. Boleh. Ada kenangan-kenangan apa? Boleh, banyak. Kurus banget ya? Ini Ibu. Iya. Aduh guys. Rambutnya pendek. Ibu cantik banget. Ibu kayak Madonna. Tahun berapa ini Ibu? 2004 atau 5. Nah ini lihat nih. Nah Nadine bisa terangin apa tuh Din? Ini aku lagi belanja foto di depan 20 troli yang dalamnya penuh sama mainan. Jadi tahun 2005 itu kan 2004 ada tsunami di Aceh. Iya, Desember. Nah terus waktu itu saya dapat dari Cessna, ada liputan kan, Iya. kita bawa bantuan, bawa wartawan. Saya bilang kompensasinya apa? Terus mereka kasih yang pertama 2.500. Terus kemudian dia kumpulin seluruh karyawan untuk bantu tsunami. Oke. Saya bilang saya mau beli mainan anak-anak di pengungsian ya. Saya pikir mereka juga butuh mainan kan. Saya belikan $2.500
dapat 10 troli lebih, ada 20 troli ya benar itu. Berarti sudah dari kecil memang ibu mengajak anak-anak ibu. Nah mereka kan sekolah di empati. Jakarta, saya di Medan. Saya jemput Sabtu Minggu, semua mereka bertiga bagiin pensil, bagiin main-mainan, yang ngajarin mereka untuk mulai sharing dari kecil. Saya pikir itu pelajaran yang sangat baik untuk anak-anak. Nah kemudian Mami mau tanya nih, kan ada Nadine, ada Alvi, ada we're together right now. So jadi apa perasaan Nadine to be home again? Alvi, what do you miss when you are away? It feels very good. Soalnya Nadine pergi dari Indonesia untuk sekolah di luar negeri umur 12 tahun. 12 tahun dari SMP, junior high school. Iya, kelas 1 SMP pergi, dan sekarang Nadine umur 25 tahun, umur 26 tahun. Pingin balik ke Indonesia untuk tahu gimana tradition Indonesian. Because I think mom made us love Indonesia. Ya, kamu juga Alfi? Iya, sama. Aku selalu kangen sama Indonesia kalau di luar negeri. Indonesia cantik. Makasih. Indonesia apa aku yang cantik? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh? Aduh, Bu emang baik banget. Ini Bu nggak mau nyakitin hati orang. Ada lagi nggak Bu foto-foto yang punya kenangan? Ini. Itu Alfi dulu tuh, Alfi pakai katanya. ini. Jadi pilot kah? Nah, ini pas aku terbang dulu di sekolah British, kita membawa teddy bear untuk traveling ke kemana saja. Ya, jadi itu tugas sekolah. Tugasnya bawa boneka ke luar negeri? Kemana saja pokoknya. Mau pakai mobil, mau pakai pesawat, mau pakai apa saja, harus dibawa itu teddy bear, tidak boleh hilang. Dan harus isi buku travelingnya. So, kalian kasih tahu Mami, advice apa untuk Mami sekarang, untuk Uti? Untuk terus mengasih tahu rakyat Indonesia untuk jangan buang plastik ke laut. Jadi kamu berharap Mami bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan kepada rakyat Indonesia untuk tetap mencintai laut, menjaga lingkungan. Kakak Nadine apa mungkin pesan untuk Mami? Untuk keep perseverance, to keep your fight. Oke, melanjutkan perjuangannya ya? Perjuangan, in whatever you do, to keep fighting for it. Aduh, aku terharu banget. Kan capek, terus gimana? Iya, Maminya nggak boleh istirahat apa We gimana? are here to support you. Oh, Arman? Uti mah harus relax, sudah tua kita yang harus lakukan tugasnya Uti. Arman so sweet. Hari-hari, Daily life. bantu daily life. Nah, Alvi, ada hal-hal prinsip yang you learn from Mami. Apa coba? Masih ingat nggak? You have to be generous, open heart, open mind, and hardworking. You have to be fair, strong, resilient, and determined and diligent. Wow. Banyak banget ya. Saya selalu tanamkan sama mereka, kalau kamu baik, pasti kembalinya akan baik. Dan kerjakan yang kamu suka. Itu selalu saya tekankan. Kalau kau tidak suka pekerjaan kamu, go. Leave. Karena kalau kamu tidak suka apa yang kamu lakukan, hasilnya juga tidak akan maksimal. Memang kadang-kadang pilihan tidak banyak. Tapi kalau kamu misalnya tidak ada pilihan lain, ya kamu harus belajar menyukai. Kalau kamu akhirnya suka, kamu akan berhasil. Selama saya syuting sama Ibu tuh banyak kan netizen yang tanya gitu kan, Kak Kiki kok bisa sih dekat sama Ibu Susi? Bagaimana sosok beliau aslinya gitu? Sosok Bu Susi cuma satu kalimat yang tergambar di dalam diri saya gitu. The real Wonder Woman Indonesia. Kiki sebagai orang baru, bukan keluarga, tapi so many things that banyak hal yang Kiki pelajari dari sosok Ibu Susi. Kiki sangat paham kenapa Ibu menjadi ibu yang sangat kuat sekarang, dicintai begitu banyak masyarakat. Karena memang semua orang itu adalah sahabat kita. Dan saya pikir itu juga berguna kalau saya ajarin begitu. Pada saat kita ketemu orang besar yang punya jabatan tinggi, yang punya kekayaan banyak, kita juga pede. Karena mereka juga sama dengan kita, manusia biasa. Nah, pada saat kita dengan orang-orang yang di bawah kita juga punya rasa empati dan sayang sama mereka. Nah, ini yang saya mintakan sama mereka, itu penting sekali. Kamu tidak boleh jadi orang yang egois, berpikir diri sendiri. Ya rezeki kita cari, nafkah kita cari. Tapi itu bukan segala-gala. Dan yang paling penting ya accountability, kejujuran. Kita sungguh-sungguh dalam hidup kita.
Dan kalau kita punya nilai-nilai itu akan memagari kita dari hal-hal yang tidak patut dilakukan. Kalau dalam kehidupan bernegara ya korupsi, main proyek dan lain sebagainya. Dalam kehidupan hari-hari kita selalu dengan nilai-nilai itu, insya Allah kita bisnis pun akan benar. Mom always taught us from her actions. Thank you, you find my value. Udah sedih-sedih. Tapi sedih tentang kebaikan. Saya senang kamu baru berapa kali ketemu, udah tahu nilai-nilai value keluarga kita. Saya sih bilang ini keluarga kita, bukan saya pribadi. Keluarga besar Susi Air. Susi Air juga sampai hari ini karena kita ingat airline ini pertama dari tsunami, setiap kali ada bencana, ya saya suruh kamu terbang gratis 1 minggu dari dan ke tempat bencana. Tanpa minta bayaran sama siapapun. Itu adalah untuk mengingat dari mana kita berasal. Karena tanpa tsunami tidak akan pernah ada Susi Air. Ya kita berharap pandemi ini tidak lama, Susi Air kembali blooming, saya bisa membantu lebih banyak orang lagi. Dan saya berharap anak-anak bisa kembali sekolah, meneruskan sekolahnya sampai selesai. Ngomong-ngomong, nanti kita berlarut-larut jadi melankolik. Lapar, Bu. Sentimental jadinya. Kita istirahat dulu, Bu. Acara piknik kita sudah makin panas nih, jadi berhenti. Jangan kemana-mana, tetap di channel yang sama. Tunggu Susi Cek Ombak kembali. Susi Cek Ombak, Ombak, ke laut saja. Metro TV,